Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di sini dengan kakak. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan tentang upaya menghadapi globalisasi. Nah, adik-adik di rumah, apakah kalian sudah tahu apa itu globalisasi? Yuk kita simak video berikut Tahu ini. nggak sih? Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas-batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa ya menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah karena menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, dan kereta api. Selain itu, interaksi dan komunikasi lintas negara itu mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, adanya pasar bebas, transaksi ekonomi negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi penduduk atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong adanya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kita saksikan. Pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Contoh budaya daerah yang mulai punah, seperti budaya cium tangan pada orang tua mulai pudar karena anak muda lebih sering menyapa orang tua dengan lambaian tangan, seperti layaknya budaya menyapa di negara-negara bagian barat. Hal tersebut yang mengakibatkan budaya luar yang masuk ke budaya daerah itu sendiri, yang mengakibatkan budaya daerah sudah mulai hilang di masyarakat. Nah, sebagai generasi muda, cara yang dapat kita lakukan atau upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi yang pertama yaitu mencintai produk-produk dalam negeri. Mencintai produk-produk dalam negeri merupakan upaya yang dapat kita lakukan agar kita tidak hidup ala kebarat-baratan atau bergaya ala kebarat-baratan, agar budaya luar itu tidak menjajah budaya-budaya lokal yang ada di daerah sendiri. Nah, yang kedua yaitu menyaring budaya asing sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan sesuai keyakinan agama yang ada. Nah, di sini kita harus dapat menyaring budaya-budaya yang masuk di daerah tersebut sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan agama yang ada di daerah tersebut atau sesuai dengan budaya lokal yang ada, agar budaya dari luar tidak masuk terlalu jauh menjajah budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya upaya yang ketiga yaitu dengan memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Nah, saat kita sudah mengetahui apa itu nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya, maka agar kita tidak terlalu jauh budaya-budaya asing itu menjajah budaya-budaya lokal yang ada. Walaupun sudah banyak budaya-budaya asing yang masuk di kehidupan kita sehari-hari, namun kita sebagai generasi muda harusnya mampu mengembangkan budaya-budaya lokal yang ada agar tidak punah dan masih dapat dinikmati oleh anak cucu nanti. Yang keempat yaitu memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin memiliki negara yang memiliki sumber negara yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Jika tidak, banyak konsekuensi yang dihadapi seperti yang pertama, meningkatkan harga barang-barang inflasi yang tinggi. Yang kedua, pengangguran yang semakin membengkak.
Yang ketiga, kemiskinan semakin memilukan. Yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi semakin rendah. Dan yang terakhir yaitu kondisi konflik masyarakat semakin tinggi. Nah, karena perekonomian yang semakin menurun, maka terjadi kriminalitas. Nah, yang keenam yaitu memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya yaitu menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, dengan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari jaringan dari luar negeri. Nah, yang ketujuh yaitu pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha-usaha mikro memiliki banyak keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga, maupun ekspor, efisiensi, dan fleksibilitas yang tinggi. Nah, yang kedelapan yaitu memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional dengan tujuan guna memperdalam kerjasama untuk menguntungkan, mendorong proses globalisasi, perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi yang ada, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sebagai anak bangsa yang harus kita lakukan yaitu mencintai produk-produk dalam negeri adalah salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan sebagai upaya menghadapi globalisasi. Dengan begitu, kita bisa membantu pemerintah untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan kita, yaitu untuk solidaritas sesama bangsa beragama. Nah, adik-adik, tadi penjelasan dari kakak mengenai upaya menghadapi globalisasi. Semoga bermanfaat ilmu yang kakak beri. Semoga bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Tetap jaga kesehatan, stay home, dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.